Ya, ya. Jadi menarik kalau ngomong sejarah kopi pastinya tidak bisa tuntas hari ini ya, karena gambaran. Ya, gambaran besarnya ini kan memang dari abad ke-9 kan. Di abad 9 Ethiopia itu di Ethiopia, terus kemudian 12 ya kan di Arab ya kan, mengklaim bahwa Arabica itu adalah miliknya sampai ke abad 16-an ke ya Banyuwangi. Selamat sore para netizen. Di cuaca yang cerah banget kita kedatangan tamu-tamu yang luar biasa. Intinya tamu kan pakarnya kopi. Yeah. Pakarnya kopi, kita nanti ngobrol tentang apa itu kopi yang sekarang lagi ngetren ya. Di mana-mana ada warkop, di mana-mana ada kafe. Nah, ini kita mendatangkan beliau-beliaunya yang berkiprah di dunia perkopian. Untuk itu kami perkenalkan dengan Pak Agus, dengan pakar kopi dulu ya. Monggo. Terima kasih. Nama saya Agus Aryadi, kecil di perkebunan kopi kebetulan, Pak. Jadi kecil lahir di perkebunan kopi dan alhamdulillah studi kami sekarang sedang menyelesaikan program doktoral di Institut Pertanian Bogor. Oh, luar biasa. Berarti sudah paham banget ya yang tentang kopi itu seperti apa. Kebetulan belajar juga ini, saya belajar. Jadi yang membuat jenengan kok tertarik untuk mengupas atau dengan kopi itu apa, Pak? Kalau tinjauannya itu adalah dasar, saya harus mencintai kopi. Karena lahir di kopi, jadi darah ya kan, udara yang membesarkan kami ini termasuk makanan ya berasal daripada tanaman kopi. Sekolah pun dengan kopi saya. Ini tadi dengan Bapak Agus, yang satunya ini ada yang ganteng nih sebelah saya aja. Dengan Mas Tatang, monggo diperkenalkan kenapa yang sekarang yang berkecimpung untuk di dunia kopi, monggo. Selamat sore dulu buat para pemirsa. Kenalkan, nama saya Tatang Muhammad Toha. Saya sebenarnya di Banyuwangi ini, kalau untuk wilayah Banyuwangi ini sebenarnya teman-teman yang lebih familiar, lebih saya dikenal sebagai seorang seniman sebenarnya. Tapi 3-4 tahun yang lalu saya memulai melakukan riset kopi, terkait kopi ini, dan sampai sekarang, sampai lahirnya namanya Rumah Kopi Kalibaru ini, untuk menginspirasi kawan-kawan yang ada di Kalibaru. Selain itu kami lahir sebagai bentuk penyadaran terhadap teman-teman petani di Kalibaru bahwa Kalibaru itu luar biasa kalau bicara tentang kopinya. Kopi Kalibaru gitu ya. Ya, terima kasih untuk Mas Tatang yang aslinya seniman, seniman tapi sekarang menambah untuk bergeluti. Saya pernah datang ke sana ya, waktu itu minum kopi bareng di sana. Itu memang tempat produksi mulai dari goreng, roasting ya, sampai penyajian, sampai produksinya itu tetap sendiri. Terus untuk ini Mas, dengan petani-petani hubungannya seperti apa? Ya, kami tetap karena itu sangat penting ya, kita menjalin hubungan baik dengan petani, karena sebenarnya persoalan dasarnya itu di situ yang harus kita bangun ya, terutama mulai berubah pola pikir masyarakat tentang pengolahan kopi. Jadi kita jalin terus sampai hari ini, dan kita ada beberapa petani mitra rumah kopi, dan alhamdulillah mereka luar biasa hasil olahannya, dan ini terus kita bangun seiring dengan berjalannya waktu, tumbuh berkembang. Jadi kita akan terus melakukan, kebetulan dengan juga kawan saya Prof Agus ini. Ini kembali ke Mas Tatang ya, ini kan sekarang saya nih ya, kadang kan takut, aduh kok saya sakit perut nih,
nggak maulah minum kopi, nanti asam lambung katanya kan gitu. Itu menurut Mas Tatang gimana itu? Ada orang yang takut minum kopi karena sakit asam lambung naik atau gimana itu, Mas? Ya, ini salah satu fenomena yang sering kita lihat di tengah masyarakat ya. Saya sendiri juga dulu pernah punya pikiran yang sama terkait kopi, bahwa minum kopi itu bisa mengakibatkan sakit asam lambung. Namun setelah saya melalui beberapa proses riset tentang kopi ini, saya baru menyadari bahwa ternyata kopi itu manfaatnya untuk kesehatan itu sangat luar biasa, terutama bagi mereka-mereka yang cukup aktif ya. Mereka yang cukup aktif itu sangat berisiko, tingkat stresnya tinggi, itu wajib minum kopi. Wow, malah harus ya itu. Jadi sebenarnya lambung tidak ada kaitannya dengan kopi sebenarnya, karena lambung itu sebenarnya karena faktor psikologis saja, karena faktor berpikirnya orang terlalu tinggi, maka otomatis tingkat stresnya pun juga tinggi, sehingga mempengaruhi terhadap saraf pencernaan gitu loh. Tapi ada teknisnya ya, caranya untuk cara minum atau gimana itu berarti ada. Ya, di dunia kopi saya sebagai seorang roaster sebenarnya tidak dikenal namanya kopi enak atau tidak enak ya. Cuma dalam dunia kopi kita diajarkan bagaimana memproses kopi yang benar. Nah, ada 3 persyaratan kopi itu enak dan tidak enak menurut proses standar yang sudah ditetapkan oleh termasuk Puslit ya kan, SCA dan sebagainya. Yang pertama yang pasti adalah asal kopi, red cherry, jadi petik merah. Kemudian itu 60%-nya, 30%-nya itu ada di tangannya si roaster. Kemudian 10%-nya itu ada di tangannya si barista. Nah, kemudian di tengah-tengah masyarakat ini kita kan banyak menghadapi pola pola minum yang berbeda-beda, sehingga kita tidak bisa mengklaim atau menggebiaunya bahwa kopi ini paling enak dan kopi ini tidak enak. Yang pasti asalkan kopi itu petik merah, saya jamin kopi itu pasti enak dan saya jamin sehat di badan. Berarti saya harus sering-sering minum kopi ini biar sehat. Wajib. Gitu ya Mas. Oke. Terus ini Pak, sejarah senyawa kopi itu gimana Pak? Nah, menurut ini kan tadi menurut sehat ini sudah nih. Sejarahnya kopi kok bisa membuat sehat itu tadi. Ya, jadi menarik kalau ngomong sejarah kopi, pastinya tidak bisa tuntas hari ini Ya, karena gambaran. Ya, gambaran besarnya ini kan memang dari abad ke-9 kan. Di abad 9 Ethiopia itu di Ethiopia, terus kemudian 12 ya kan di Arab ya kan, mengklaim bahwa Arabica itu adalah miliknya, sampai ke abad 16-an ke Banyuwangi, bukan kemana-mana. Nah, ini yang asik dan perlu diadakan semacam ini Mbak Okta, bedah sejarah kopi, sebenarnya dari mana asal muasalnya. Ya, jadi banyak sekali di dunia luar itu bersudut pandang. Tinjuannya adalah apakah filsafat atau memang rekam jejak daripada bibit. Tapi yang jelas kalau di Banyuwangi ini sepertinya dari Ethiopia, karena dari Ethiopia, karena ada 4 konstruk besar di situ. Ada yang di Banyuwangi Barat ya, Banyuwangi Barat itu ada Malangsari Estate ya kan, terus kemudian Glamour Estate ya kan, terus kemudian Terbak Salak, kemudian ada apa lagi itu, ada 4 konstruk besar asal perkebunan kopi di Banyuwangi. Jatirono. Wilayah Kalibaru lah ya, wilayah Kalibaru luar biasa. Teman-teman ini jangan lupa, kita kan pakar-pakarnya kopi ini yang sudah luar biasa. Jangan lupa nanti like, subscribe, dan share ya. Kita akan mengikuti terus apa yang akan disampaikan oleh para pakar.
Oh ya, terus ini kami mau ngadakan acara nanti 6 Juni Pak. Oke. Nah, tentang kopi, mungkin nanti itu bisa dibahas tentang kira-kira apa nanti yang kita ada semacam seminar gitu Pak untuk masalah perkopian. Oke. Oke, pemirsa sekalian, silakan like and subscribe channel ini dan kemudian datangin seminar nasional termasuk ya kan? Ya, Ya, bertajuk kopi. Kami sebagai narasumber sudah siapkan sebuah materi besar, yaitu Bean Belt Lingga Rotation for Banyuwangi. Lingga Rotation Banyuwangi. Oke, Bean Belt itu apa maknanya dari itu? Konsep Bean Belt ini kan sebenarnya sabuk pengaman. Belt Ya. itu adalah pengaman, bean itu adalah kopi. Nah, mengapa saya kasih namanya Lingga Rotation? Karena ketika saya capture dari cloud itu ternyata perkebunan yang ada di Banyuwangi khususnya berbentuk L. Jadi L, saya pikir apa namanya yang bagus, nanti saya komunikasikan dengan beberapa pakar. Tapi untuk sementara ada lingga di sini. Lingga rotation itu berarti merotari. Jadi perputaran. Jadi konsep makro besar ini mohon disambut, terus kemudian ya didatangi gitu loh ya. Ya, Siap. Jadi, gini teman-teman, untuk sore ini perbincangan kita yang luar biasa. Jadi ini ada beberapa yang bisa kita ambil. Intinya untuk kopi semuanya itu enak, sudah nggak ada yang namanya kopi itu tidak enak. Jadi dan petik merah. asal itu tadi petik merah gitu ya, sesuai dengan masa masaknya dan cara pemupukannya juga yang benar, terus cara petik, terus sama pencegahan hama itu ya, penanggulan untuk hama dan penyakit itu yang perlu diperhatikan. Dan nanti beliau-beliau ini akan hadir di tanggal 6 Juni pada acara di Dalakon. Monggo nanti teman-teman yang pengen tahu lebih detail, lebih pengen tahu tentang apa itu kopi dan pengen mengenal lebih jauh tentang beliau-beliaunya, silakan hadir di Dalakon pada tanggal 6 Juni 2021. Gitu. Terima kasih. Selamat sore Pak Agus dan Mas Tata. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.